publik itu menduga-duga siapa kira-kira orang besar. Oh, kemungkinan ini Pak SBY gitu. Sehingga orang asumsinya ke Pak SBY. Semua orang asumsinya ke Pak SBY. Pak SBY mantan presiden. Netral, Mas. Kalau mau jadi pengamat yang hebat, netral. Silakan lanjut. Media pun itu tidak bisa netral, Pak. Iya. Sampai harus belajar juga itu. New York Times apakah pernah netral? Nggak pernah itu. Berpihak juga, Pak. Iya. Mas, jadi gini, kalau sampai seperti itu analisanya, itu kan sama juga kalian juga mengarahkan, mengejas bahwa asumsi orang besar yang disebut Pak Jokowi adalah SBY. Begitu toh? Biar tidak asumsi, Bang Agri, sebentar. Saya ke Bang Norman, kita kasih kesempatan, Bapak-bapak. Siapa kemudian orang besarnya Bang Norman, sehingga kita tidak ada asumsi lagi saat ini? Ini yang baper ini Demokrat apa SBY? Nah itu. Kok telinganya tipis banget? Pak Umam tanya. Ini zamannya udah beda. Malu sama anak muda. Jokowi 10 tahun dia apa-apain biasa-biasa aja. Baper itu. Saya jawab ya. Upaya klarifikasi. Sudahlah cari panggung lah kalian itu aja. Nggak ada masalah. Cari telinganya tipis. Nggak cocok jadi pemimpin itu. Mas Umam. Gitu. Siapa yang merja api? Ya Pak Jokowi gitu. Jadi Pak Jokowi inilah yang kemudian memberikan pernyataan. Mas, kenapa yang Pak Jokowi ditafsirkan liar oleh publik? Enggak, gitu. kenapa Pak Jokowi, Mas? Nah, oleh publik gitu. Enggak, kenapa Pak Jokowi? Ini dalam politik ya, Pak ya. Dalam politik itu selalu ada aktor-aktor. Ini harus konkret. Seperti kita kenapa Pak memainkan Jokowi, catur gitu. Dan ada memang orang besar. Sehingga orang-orang nggak mungkin orang kecil. Spekulasi, Bang. Emang ini nggak orang besar. Oke, tahan dulu Mas Fatah, saya tertarik. Mantan menteri loh dari Demokrat ini. Iya. Enggak lah. Jadi jangan. Dunia politik tanah air kembali diguncang aksi lapor-melapor. Kali ini, Partai Demokrat nggak tinggal diam. Mereka resmi menyeret sejumlah akun media sosial dan YouTuber ke ranah hukum. Tuduhannya serius. Memfitnah Presiden ke-6 RI, Bapak SBY, sebagai dalang dibalik isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Apa yang sebenarnya terjadi dalam debat panas di CNN Indonesia semalam? Kenapa Demokrat sampai meradang? Mari kita bedah narasinya. Diwakili oleh Ahmad Khairul Umam, Demokrat menegaskan bahwa Pak SBY dan keluarga besar partai sama sekali tidak terlibat dalam polemik ijazah tersebut. Umam menyebut narasi yang dibangun beberapa YouTuber bukan lagi sekadar kritik, melainkan fitnah konspirasi yang jahat. Salah satu poin yang bikin Demokrat marah adalah tudingan bahwa Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati untuk menjatuhkan Jokowi. Menurut Demokrat, ini adalah hoaks yang bisa merusak akal sehat publik. Kritik yang membangun itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi, dalam konteks tertentu juga kita akomodasi dalam konteks kebijakan publik. Tetapi di materi-materi ini bukan kritik, itu adalah fitnah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sekali lagi kami tegaskan, Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat clean and clear, tidak terkait, tidak pernah berada di belakang isu apapun ijazah Pak Jokowi. Maka semua upaya untuk mengait-ngaitkan antara Pak SBY, Demokrat dengan isu ijazah Pak Jokowi itu adalah sebuah fitnah dan tidak benar adanya. Namun di sisi lain, Agri Fanani, salah satu YouTuber yang dilaporkan merasa dirinya tidak menyebarkan fitnah sebagai bagian dari komunitas YouTuber Nusantara. Agri mengeklaim kontennya adalah bentuk dukungan terhadap pemerintah dan pengawalan terhadap isu yang sedang ramai. Menariknya, Agri mengaku belum menerima somasi secara resmi, namun namanya sudah masuk dalam laporan polisi. Terjadi perdebatan soal mana yang disebut kebebasan berpendapat dan mana yang disebut penyebaran hoaks. Akan dilakukan somasi kepada nama-nama 3, Yulvan Nindan, Agri Fanani, kajian online. Itu. Oke, itu pun kan baru akan. Saya tunggu-tunggu somasinya. Nah, itu nggak datang. Nah, kemarin ribut lagi ada LP. Sudah LP, nama saya ada di Gusti Tugu. Ya nggak apa-apa. Kemudian kalau itu hoax, kemudian itu fitnah, kalau itu ujaran kebencian, segala macam, saya belum perlu itu. Gitu. Termasuk akun saya, video saya yang ditunjuk di LP. Saya cek nggak ada. Tapi oke lah, itu nanti menyangkut substansi, tidak di area ini, nanti di area... proses penyelidikan lah ya, ketika nanti sudah di BAP, nggak apa-apa. Dan saya setuju banget 100%, saya pinjam beliau, punyanya Rismond, punya beliau terlalu kecil, 11 juta
Triliun. Oh, saya garansi enggak. Kenapa? Loh, kita YouTuber Nusantara yang tergabung di asosiasi teman-teman ini memang sepakatnya melawan hoax, Mbak. Tumbuh secara organik, nggak diorganisir, nggak digerakkan, nggak disuruh, nggak diperintah siapapun. Nah, dari sana kemudian karena kita sama nisnya, ya membela Pak Jokowi dalam hal ini, mengawal program-program pemerintah yang pro rakyat. Tugas Anda melawan ini ada yang menugaskan kepada YouTuber? Tugas kita, tugas saya, tugas teman-teman semuanya. Oke. Jauh hari sebelum ada YouTuber Nusantara, ini sudah terjadi, sudah dilakukan sama teman-teman. Oke. Gitu. Berarti jadi, bukan by orderan tertentu? No, justru lagi mau tak tawarin ini, PSI mau, Demokrat mau. Loh, seriusan. Kok kenapa kemudian kita nggak dirangkul? Karena kita juga selalu membela pemerintah loh. Berarti Anda membantah apa yang Anda sampaikan di YouTube? Tidak benar. Buktikan aja nanti. Oke, itu semua fakta, berdasarkan fakta. Oke, baik. Yes, misalnya nih ya, kalau yang ditunjuk beliau itu adalah insert video saya yang ada dalam satu konten itu, Mbak, kalau Mbak membawakan berita, bukankah Mbak mengambil narasumber? Bukankah Mbak mengambil cuplikan video itu? Persis itu yang gua lakuin. Itu kalau itu yang diklaim beliau, itulah ya. Oke. Itu nggak tahu. Oke. Yang diklaim seperti apa? Nanti kita proses dalam fakta persidangan. Konteksnya begini, bahwa dalam konteks ini materi-materi bukti itu sudah diajukan kepada pihak penyidik dan proses itu nanti akan bergulir. Kita juga hargai tadi yang disampaikan oleh Bang Agri, itulah yang kemudian kita harapkan. Ada proses klarifikasi. Kalau misal memang tidak disampaikan. Tapi somasinya saja tidak sampai, Mas. Begini, somasi itu disampaikan di ruang publik. Adapun nama-nama itu tentu secara otomatis dia akan terinfo. Proses inilah yang kemudian kita berharapkan ada goodwill dari semua pihak. Dan buktinya beberapa teman, termasuk misalnya salah satunya kajian online, reach out, meminta maaf, men-take down beberapa materi yang kita sampaikan itu tidak benar. Dan itu sebagai sebuah bagian dari upaya untuk, ya ini bagian dari pendidikan politik. Bukan pendidikan politik, Mbak. Sorry, aku ini, potong. Karena si kajian online, dia sudah take down, dia sudah minta maaf, dilaporkan juga keluar di LP nama itu. Iya, betul. Karena apa? Buat apa? Karena efek destruksinya itu kemudian masih beralasan lain lagi kan. Nah, maka di dalam konteks itu yang kita inginkan proses itu disampaikan lebih terbuka. Kalau misal kemudian nanti diterbuka, restoratif justice sangat terbuka. Nah, ini yang kemudian kita letakkan basisnya klarifikasi. Kalau sudah, all good, nggak ada masalah dengan itu. Sudah, Mas. Sudah, kajian online sudah, minta kajian maaf online sudah, yang lain belum. Sudah. Yang lain belum. No, itu kajian online juga sudah kemudian melakukan dan kita infokan kepada yang bersangkutan. Dia muncul namanya di LP. Betul. Terus lantas buat apa mereka juga minta maaf dan klarifikasi? Itu juga bagian dari upaya untuk memberikan ruang terbuka supaya kemudian nanti permohonan maaf, klarifikasi. Karena apa, Mas? Efek destruksi dari video-video itu luar biasa. Dan kita tidak mudah berkejaran dengan efek destruksi itu. Upaya kita mengklarifikasi one by one, satu persatu. Sementara spiral efeknya kemana-mana. Gambaran inilah yang kemudian akan kita lawan. Mas Umam baru merasakan itu baru sekarang ini ya? Oh, sudah banyak, sudah lama. 10 tahun yang lalu dari itu. Pak Jokowi dihabisin itu nggak berasa? Kita sudah mencermati itu cukup banyak. Lantas dan ini kita nggak boleh membentengi Pak Jokowi? Persoalannya adalah seperti Anda membentengi Pak SBY misalnya? Loh, siapa yang kemudian boleh dong. Dalam konteks ketika ini, saya membentengi Pak sebentar, Jokowi, Mas, dalam kemudian saya harus menyinggung Pak SBY. Bahkan siapapun, Pak Jokowi juga berhak untuk mendapatkan hidup yang tenang. Beliau juga kemudian berhak untuk mendapatkan ruang yang space dalam konteks ini dihormati. Pak SBY juga sama, siapapun. Nah, maka yang menjadi concern kita jangan kemudian dibalikkan. Concern kita adalah meletakkan ini di dalam basis informasi yang tidak manipulatif. That's it. Kalau misal kemudian Mas Agri sepakat dengan itu, kita dalam satu spirit yang sama. Sepakat. Nah, maka kemudian ini semakin clear supaya kemudian tidak dibelak-belokkan dalam konteks diskursus yang berbeda. Karena itu keberadaan YouTuber Nusantara di awal. Sepakat. Jauh hari sebelum Demokrat melakukan ini. Saya sampaikan, saya bicara general ya, tidak baikis yang ini sekarang ya. Bahwa demokrasi hari ini memang menurut saya kebablasan. Sorry itu saya, ya ini subjektif. Nah, itu udah kita rasakan jauh hari seperti itu. Nah, ketika kebablasan, ayo kita bareng-bareng stop. Kita tanggulangin gitu. Nah, kalau yang dilakukan Demokrat Mas Umam ini nggak tahu Mas Umam ini mewakili mereka atau mewakili Pak SBY ini.
Nah, kalau yang dilakukan Mas Umam hari ini mengesankan bahwa loh, seolah-olah demokrasi hanya milik Demokrat. Kita nggak boleh bersuara. Hari ini kita dibungkam sama Demokrat. Kita nggak boleh mengajukan protes. Di bagian mana yang dibungkam dan tidak boleh bersuara, Pak? Nah. Loh, kalau mau mengkritik silahkan mengkritik. Loh, kalau ini yang tadi disampaikan, tadi Pak Agri menyampaikan itu bukan dari Pak Agri. Kalaupun ada yang fitnah-fitnah materi itu. Atau itu memang dari akun Pak Agri? Enggak, kalau yang ditunjuk yang dalam pembahasan itu dari saya. Iya, dari saya. Tapi kemudian kalau itu dalam kerangka juga menangkal hoax atau menghentikan fitnah-fitnah yang berkembang selama ini tentang ijazah Pak Jokowi, kemudian berimpact ke sana, loh ayo kita bareng-bareng lah. Jangan sampai kemudian seolah-olah demokrasi jadi ini upaya menangkal hoax yang dilakukan Bang Agri. Oke, yang melakukan hoax siapa? Kok Mbak nunjuk ke sana? Enggak, saya nanya dulu nih. Nah, ya udah, berarti udah ke sana. Oke. Karena ini saling berbalas analisa, mirip-mirip. Makanya saya ingin Diskusi makin panas saat Roy Suryo ikut bicara. Roy tetap pada posisinya yang meragukan keaslian ijazah tersebut secara teknis. Nanti kita buktikan ke belakang karena sudah jelas 99,9% kalau soal ijazah itu dah palsu. Saya melihatnya begini, Mbak. Dari kacamata saya ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Demokrat sebenarnya sudah wajar dan benar apa yang dilakukan mereka ya. Kalau kemudian dibandingkan dengan kasus tuduhan terhadap Pak Jokowi, ijazah palsu Pak Jokowi, kemudian tuduhan kepada Pak SBY, ini berbeda. Ijazah Pak Jokowi belum pernah dinyatakan palsu oleh siapapun. Oke, apa namanya? Jadi mohon diperbaiki dengan bahwa ijazah disangka palsu, it's okay. Ya, tapi kalau dibilang ijazah palsu, buktikan sekarang. Gitu. Tuduhan ijazah palsu, Bang. Iya. Tuduhan ijazah palsu itu berbeda. Kalau tuduhan terhadap Pak Jokowi ini ada konteksnya, ada objeknya. Di sana ada ijazah yang perlu diriset dan perlu diteliti. Sedangkan tuduhan terhadap Pak SBY ini tidak bisa diriset. Ini perlu diklarifikasi. Ini fitnah gitu. Itu yang saya tangkap. Mas, tujuannya yang mana, Mas? Sebentar, Pak SBY. Sebentar, Pak Agri, sebentar. Tunjukin. Jangan ngomong lanjut dulu dong. Tadi jenengan itu sebagai saya sebagai mahasiswa jenengan dilanjutin Anda dulu. sebagai dosen saya. Sekarang Anda mestikan sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosennya gitu. Jadi gantian. Gini Pak, jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi muda yang ada di sini gitu. Jadi diskusi ini harus baru dibahas. Baik, kita berikan kesempatan. Jangan nonton aja enggak. Bang Agri, sebentar, saya kasih kesempatan. Silakan Mas Fatah. Saya sudah melihat. Berkomentar kalau nggak nonton, repot. Saya sudah melihat konten-konten dan narasi yang dibuat oleh Pak Agri ini memang cenderung agak ini narasinya bukan agak. Kenapa Pak? Gimana sih bolak-balik ya. Pakai istilah itu feng gitu loh Mas. Harus ini, sampean harus juga jangan mengajarkan kita itu sesuatu yang tidak layak Pak. Etika loh, ini gua ajarin. Itu tidak boleh. Enggak, lo gua ajarin. Kalau ngomong tuh feng gitu loh Mas. Tunggu, kasih kesempatan dulu. Oke, saya kasih kesempatan nanti Bang Agri. Oke, gantian. Lanjut. Jadi gini, Mbak, kalau terlepas dari konteks somasi terhadap Pak Agri dan kawan-kawan itu ya, sebenarnya kalau saya melihat ya tuduhan kepada Pak SBY ini kan tidak lepas dari sesuatu, ada asal usulnya gitu. Jadi kembali kepada muaranya tetap kembali kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang menyampaikan pernyataan bahwa ada orang besar dan mudah ditebak gitu. Jadi seolah-olah publik itu publik itu dipaksa untuk menduga-duga siapa orang besar dan mudah ditebak itu gitu. Nah, ini memberikan Pak Jokowi ini tidak tidak menyebutkan siapa namanya orang gitu. Besar itu banyak, ini memberikan sebentar bukan waktunya jenengan. Aja sebentar ini sampean harus mengajarkan kita generasi muda saling menghargai gitu. Ya. Jadi ini Mbak sehingga orang ini bertanya siapa kira-kira gitu kan. Nah, sehingga orang ketika bertanya-tanya apakah mungkin Anies Baswedan? Nggak mungkin. Anies Baswedan bukan orang besar bagi teman-teman. Mungkin Anies Baswedan sebagai mantan gubernur DKI dan mencalonkan sebagai presiden dan gagal gitu. Saya pikir bukan bukan orang besar. Kemudian yang kedua, Megawati nggak mungkin juga. Kenapa? Bu Megawati sebelum Pak Jokowi konflik dengan PDIP, isu ijazah ini sudah muncul lebih dulu gitu. Kemudian Pak Prabowo nggak mungkin juga. Di sana ada Mas Gibran gitu. Nah, opsi terakhir publik itu menduga-duga siapa kira-kira orang besar. Oh, kemungkinan ini
Pak SBY gitu, sehingga orang asumsinya ke Pak SBY, semua orang asumsinya ke Pak SBY. Pak SBY mantan presiden, jenderal, ya kan begitu gitu. Jadi orang dipaksa untuk menduga-duga setelah mengeliminasi dari semua orang-orang besar ini, ternyata ujungnya ke Pak SBY. Semuanya itu by setting semuanya. Ada agenda setting dalam rangka itu. Belum lagi dalam selama pemerintahan Pak Prabowo ini. Kalau kita mau banding-bandingkan ya antara Mas AHY dengan Gibran, justru Mas AHY lebih banyak dipuji oleh Pak. Ini nggak benar, ini nggak benar. Kira-kira begitu. Beliau pengamat atau dari selain Demokrat? itu juga, beliau ada sebagai pengamat atau dari Demokrat? Sebagai pengamat. Tunggu dulu. Saya kasih kesempatan nanti ke Bang Agri. Saya pengen dengar kalian netral. Kalau pengamat netral, saya ajarin nih. Dari tadi kan pengamatnya nggak netral ini. Gua ajarin. Ya, gua orang tua, gua ajarin, kamu masih anak-anak. Netral. No. Nggak boleh dong ajarin gitu, nggak dalam boleh. pikiran itu tidak ada anak-anak dan dewasa. Oke. Orang tua. Netral, Mas. Kalau mau jadi pengamat yang hebat, netral. Silakan lanjut. Media pun itu tidak bisa netral, Pak. Iya. Sampean harus belajar juga itu. New York Times apakah pernah netral? Nggak pernah itu. Berpihak juga, Pak. Iya. Mas, jadi gini, kalau sampean seperti itu analisanya, itu kan sama juga kalian juga mengarahkan, mengejas bahwa asumsi orang besar yang disebut Pak Jokowi adalah SBY. Begitu toh? Biar tidak asumsi, Bang Agri, sebentar. Saya ke Bang Norman, kita kasih kesempatan, Bapak-bapak. Siapa kemudian orang besarnya Bang Norman, sehingga kita tidak ada asumsi lagi saat ini? Ini yang baper ini Demokrat apa SBY? Nah itu. Kok telinganya tipis Ada banget? Pak Umam tanya. Ini zamannya udah beda. Malu sama anak muda. Jokowi 10 tahun dia apa-apain biasa-biasa aja. Baper itu. Saya jawab ya. Kita nggak biasa-biasa ya lama ya. Saya tidak biasa untuk mengkat omongan orang. Tapi saya berikan kesempatan, nanti akan saya jawab. Ya, silakan. Kok tiba-tiba nongol? Setelah Roy Suryo dijadikan tersangka. Waduh. Nggak ada hubungannya tuh. Nggak ada hubungan, tapi ada hubungannya. Ini format politik. Jangan salah. Roy Suryo format hukum. Kalau politik, SBY punya kepentingan. Kepentingan apa? Ada anaknya AHY. Waduh jauh banget. Sangat terlalu prematur dan terlalu mengada-ada. Kita tidak pernah membahas itu. Dan Pak Jokowi sendiri sangat care dengan Mas AHY. Jadi kalau misal membentur-benturkan itu, satu prematur, sangat buktinya Mas AHY diberikan kesempatan sebagai Menteri ATR BPN, dikader, diberikan dukungan. Terhormat terus apa masalahnya? Ini saya bilang masalahnya yang tipis telinganya ini siapa? Dalam frame kacamata Anda, Demokrat apa SBY? Itu pertanyaan saya. Kok yang kayak gini-ginian di apa? Hari ini tampil beda Umam. Karena begini ya. Satu basis argumen, kalau misal argumentatif kita terima. Tetapi kalau basis argumen yang kemudian melebar dan itu tidak begitu judgmental, itu yang kemudian harus kita lawan. Artinya begini. Percaya sama saya. Kalau misal kemudian itu dibilang tipis, kita nggak akan mungkin tuh namanya YouTuber minta maaf tuh nggak akan mungkin. Mas Afni paham ya, Mas Afni loh. Saya menghormati Mas Afni karena bagaimanapun juga beliau memberikan ruang secara terbuka klarifikasi. Somasi itu Pak diberikan sebagai ruang klarifikasi, tabayun di situ. Kenapa Anda tampilkan itu? Kalau misal kemudian itu disampaikan, kenapa Anda tampilkan itu? Di dalam konteks itu adalah upaya untuk melakukan ruang saling interaktif juga di situ. Ada kelompok-kelompok dan kita tidak hobi memenjarakan orang. Kita nggak punya hobi. Maka ruang ini bagian dari upaya klarifikasi. Sudahlah cari panggung lah kalian itu aja. Nggak ada masalah. Cari panggung yang mana? Doesn't make sense. Nggak cocok jadi pemimpin itu. Mas Umam, sorry aku ini ya. Ini konteksnya apa? Nggak bisa, ini ngaco banget ini. Mas Umam, come on. Kalau Demokrat nggak usah cari panggung. Itu konteks. No. Tampil beda benar sekarang. Mas Umam, sorry. Anda basis argumennya agak ini Pak, agak kurang solid. Jadi itu bagian daripada rakyat Indonesia yang harus kita hargai juga. Hargai dan saya dengarkan dengan baik. Kupingnya atau SBY? Kok ada sentilan dikit nuntut? Pak, saya kepengen tuh SBY ke Polda. Begini, kita di dalam konteks menegakkan kebenaran ada satu klausul, bahkan di dalam kampung saya, dalam tradisi fikih yang saya pegang, ada satu klausul. Kulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Tidak perlu Anda kemudian menjudgment itu. Artinya apa? Kita hanya ingin menunjukkan kepada publik ini ada yang tidak benar.
ini kalau misal dibiarkan, efek destruktifnya bisa kemana-mana. Kita mencoba meletakkan ini pada basis masalah yang lebih luas. Dia juga nah, oleh karena itu, Anda mendengarkan klarifikasi saya. Oleh karena itu, ini kita letakkan bagian dari upaya meletakkan ini supaya kemudian tidak ada disinformasi, hoax, fake news, hate speech. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat tidak normal dalam konteks berdemokrasi. Kalau itu dibiarkan, Pak, itu sama sekali akan merusak akar demokrasi. Kita punya cara pandang yang sama. Kita punya cara pandang yang sama dalam konteks itu. Kalau misalnya dikatakan yang lain, itu Bapak, dalam konteks kita, prinsip kita, demokrasi harus sehat, tidak boleh kemudian dikontaminasi oleh hal-hal seperti itu. That's it. Baik, Bang Agri ada yang menambahkan tadi? Apa tadi lupa? Enggak, bercanda. Mas Umam. Ini sorry banget. Ini opposite untuk Demokrat. Sebagai anggota koalisi, kemudian saya rada menyayangkan ijazah palsu ini, dudukan ijazah palsu ini, kenapa harus Mas Roy gitu ya? Walaupun sudah tidak menjadi Partai Demokrat, tidak sulit untuk memisahkan rakyat. Sebentar dulu. Maksudnya bagaimana? Gimana? Iya tahu. Kami tidak terkait. Itu ini di antara kami ada meja. Kedua, completely different. Yes, setuju. Kenapa mesti Denny Indrayana? Kenapa mesti anggota Dewan Sampean? Kenapa yang lain-lain? Oke, saya sampaikan Mas Agri ya. Loh, enggak, ini aku biar pada Demokrat. Kalau saja teman-teman ini bukan beliau-beliau, ya yang notabene bukan dari Demokrat, mungkin nggak seperti ini, Mas. Banyak yang bukan. Mas Umam juga nggak akan repot-repot juga, apalagi sebagai anggota koalisi. Kita bisa klonan setiap malam, Mas. Tapi kalau itu orang-orang yang ikut-ikutan ada di situ adalah orang-orang Demokrat, mau mantan, mau bekas, mau apapun, ya sulit rakyat menilai itu, Mas. Makanya analoginya begini, falsafahnya begini. Kalau tidak kecipratan kalau tidak mau kecipratan bau amis, jangan deket-deket pedagang ikan. Kalau Demokrat tidak mau terseret kasus ini, jangan deket-deket ijazah palsu. Kenapa kalian pada komentar semua? Artinya di dalam konteks ini, kalian komentar semua masalah ijazah palsu. Artinya di dalam konteks ini, Pak Agri ingin mempertebal argumen bahwa Demokrat berada di balik ini. Kalau misal argumen seperti itu, berarti mempertegas bahwa Demokrat dituding sebagai bagian di balik ini. Ini kan fakta yang bisa dibaca oleh rakyat yang bukan dirasakan. Itu bukan fakta, itu spekulasi, Pak. Denny Indrayana jadi ini saya jawab. Salah. Kalau Denny Indrayana sama yang disampaikan oleh Bang Refli Harun. Kredibilitasnya bisa kita hormati. Apa yang disampaikan? Apapun, ini konteksnya kalau misal Mas Roy tidak di sini. Mas Roy, siapapun, kalau menghadapi sebuah tekanan, political pressure, legal pressure. Kalau misal kemudian itu mereka harus hadapi, siapa yang kemudian diminta pertolongan? Teman-teman dekat mereka, mungkin keluarga, orang yang mereka percaya. Saya tidak tahu, mungkin ada pertautan visi, cara pandang. Gak usah teman dekat, masuk ke Benny Kaharman dan lain-lain ya. Nah, di dalam konteks ini itu sangat berbeda. Kalaupun Pak Benny completely clear, beliau itu di dalam konteks rapat dengan pendapat yang fokusnya memang membahas tentang konteks dunia pendidikan. Bicara tentang sertifikasi guru, dosen pada momentum itu. Di saat yang sama, momentum MK. Di mana Pak Asrul Sani melakukan itu. Jadi ini Pak, yang menjadi concern kita, isu ijazah Pak Jokowi, kita juga sangat berharap segera diselesaikan. Segera diselesaikan, ini tidak produktif. Nah, kalau misal kemudian kenapa kalau misal sampai hari ini nggak P21 juga? Lah wallahu a'lam, itu di luar kita. Yang menjadi concern kita, mari kita bersama-sama kita ciptakan ruang politik yang jauh lebih konstruktif. Nah, adapun kemudian itu kalau dikait-kaitkan, we are completely not get involved tidak in this issue. Saya tambah kami akan kembali sesaat lagi di head to head. Kami akan kasihan pada Demokrat yang kemudian dituduh-tuduh. Banyak orang partai mendukung upaya kami itu banyak. Ya, misalnya kalau mau disebutkan, saya nggak sebut partainya. Ada Bang Deddy Sitorus, ada Bang Ahmad Yani. Itu kan juga kental partai-partainya. Kemudian Mas Refli Harun memang tidak dari partai. Tapi coba misalnya mantan Pak Kapolri, Pak Ugroseno, bahkan kemudian mantan polisi juga yang bintang Pak Susno Dwaji.
orang-orang baik kan termasuk Mas itu bagus Mas, itu udah bagus banget. Enggak, itu udah bagus banget. Kalau kemudian yang 5 orang dari 4 apa 5 nih dari Demokrat ikut-ikutan itu kan akhirnya persepsi orang, loh orang berpersepsi kan akhirnya kita nggak bisa halangin Mas. Ya tapi jangan dituduh kalau ada kemudian dari Demokrat itu kemudian mendukung. Kenapa nggak nuduh? Oh tapi itu PDIP Demokrat lebih menuduh. dominan Mas. Enggak ada dominan. Coba lihat dengan perspektif yang lebih objektif ya. Kelihatan kok kalau semua itu sekarang udah menduga dan makin banyak gitu loh. Karena apa? Karena semenjak adanya kemarin kemudian gelar perkara khusus dan semakin terbukti kalau itu jelas palsu. 99,9% itu adalah ijazah baru yang baru dicetak dengan usia foto yang sangat tajam, sangat kritis. Nanti minta rekamannya ya, Pak. Nanti minta rekamannya. Nanti minta rekamannya. Pandangan awam ini nggak bisa diuji. Itu sama dengan baju kaos dan wayang itu. Setiap saat juga ada. Wayang ini dari makanya wayang. Jadi artinya gini ya, biarkan masyarakat itu berpendapat dan biar memang partai. Lah ya ini masyarakat ini masyarakat. Tapi jangan bikin hoax, jangan bikin palsu. Udah banyak lah, udah banyak lah misalnya. Ada banyak. Kan sampean kan nyimak semuanya. Ini saya nggak ada yang take down, saya nggak ada yang edit. Cek lagi, hoaxnya yang mana? Misalnya kalau bukan hoax, misalnya ada kata-kata hate speech ya, itu ada misalnya kita catat ada kata-kata picek, kemudian. Lo picek kok hoax? Picek suwe, dajal, hot iblis. Dijaga. Gitu lah, makanya itu. Kita live. Itu kan nggak boleh itu ada di. Sekarang bedanya apa? Kemudian kalau kita juga dikata-katain yang lebih parah lagi. Ceboker Nusantara. Suruh diam. Itu. Kemudian orang menginjek-injek kita diam. Ya enggak lah. Itulah kelihatan nggak? Lo nggak bisa, Mak. Oke, pertanyaan saya kenapa kemudian? Oke, dari situ aja udah kelihatan. Bang Agri, pertanyaan saya kenapa kemudian memang ada 2 nama tokoh yang mengemuka di akun Anda. Ada nama Pak SBY, ada Bu Megawati begitu ya. Salah satu yang dibahas permainan catur Jokowi lawan SBY dan Megawati. Ijazah palsu, diam tapi langkahnya mematikan. Itu Mbak harus nonton utuh dulu video lengkapnya. Saya sudah nonton video utuh dan lengkapnya. Kemudian ada bahasa saya, misalnya. Oke. Boleh dong, itu kan ilusi. Misalnya, kemudian itu adalah untuk menganalisa, loh kok ini ribut-ribut terus seperti ini. Misalnya kenapa pemilihan namanya Pak SBY dan Ibu Megawati? Kenapa tidak nama tokoh-tokoh politik lain? Misalnya. Nah, orang yang melingkari itu kan kebanyakan juga tokoh-tokoh dari situ juga. Orang yang selalu berkomentar tentang itu kan orang yang di lingkaran itu juga. Wah, Pak SBY nggak pernah komentar itu loh. Ya. Itu. Bagaimana? Enggak. Saya mencoba memahami begitu ya konstruksi berpikir seorang YouTuber ketika menyebutkan ada 2 nama tokoh partai yang cukup besar, satu ketua majelis tinggi, satu ketua umum partai, yang kemudian dianalogikan misalnya. Kenapa tidak misalnya memakai nama ketua umum partai lain gitu? Kenapa harus 2 nama ini? Kalau kemudian pakai misalnya partai atau lain, memang narasumber Anda yang kemudian berulang kali menyampaikan sumber pokok videonya kan itu, Mbak. Orang-orang yang terus berkecamuk di urusan itu, wah mereka semua, lingkaran-lingkaran itu semuanya. Masa kemudian saya pakai misalnya orang yang jauh yang nggak antah berantah, nggak make sense lah. Bukan berarti make sense itu kemudian menjadi tertuduh atau nuduh ya. Nanti dipelintir lagi, gitu. Tahu nggak? Oke, baik. Jadi karena 2 nama ini yang ramai disebutkan, berarti ini bukan berdasarkan fakta. Kalau fakta. pakai perumpamaan yang sama sekali nggak ada hubungannya, loh ini orang gila kali ya? Berarti bukan berdasarkan fakta, berdasarkan analisa opini saja. Oke, baik. Oke, Mas Fatah, tadi pertanyaan saya begitu ya, ada nama tokoh-tokoh lain tapi kemudian 2 nama ini yang kemudian muncul dan dianalisa dan ini juga ramai dibicarakan akhirnya di hampir semua sosial media. Ya tadi kan sudah saya sampaikan itu Mbak di awal itu. Jadi kalau orang menerka-nerka menerka-nerka teman ketua umum partai-partai lain itu nggak mungkin gitu, ya kan? Kan pada akhirnya orang akan menerka orang yang kira-kira siapa sosok yang lebih dekat dengan Bang Roy Suryo kayak gitu. Jadi sebenarnya ini Mbak, tidak akan ada kebakaran hutan kalau tidak ada yang memercik apinya gitu. Siapa yang memercik api? Ya Pak Jokowi gitu. Jadi Pak Jokowi inilah yang kemudian memberikan pernyataan Mas, kenapa yang Pak Jokowi ditafsirkan liar oleh publik. Enggak, gitu. kenapa Pak Jokowi Mas? Nah, oleh publik gitu. Enggak, kenapa Pak Jokowi? Ini
dalam politik ya, Maya. Dalam politik itu selalu ada aktor-aktor. Ini harus konkret. Seperti kita Kenapa Pak Jokowi catur gitu. Ada spion, ada pion-pionnya, kemudian percikan api pertama dari mana, Mas? Gitu kan. Raja memberikan pernyataan, ini hanya memberikan framing. Bahwa kenapa Pak Jokowi? Ini ada rekamannya ya. Kenapa Pak Jokowi gitu loh? Tuduhan loh. Kan Pak Jokowi memberikan pernyataan awal. Iya. Gini. Bahwa ada orang besar di balik isu ijazah ini. Iya, siapa? Iya kan? Siapa? Loh, orang besar itu percikan api sehingga bukan berarti kan Anda sedang menuduh bahwa Pak Jokowi lah di balik semua persoalan ini, kan begitu kan? Itu biar kita tahu tafsir, juga, kan kami juga punya lembaga hukum juga di DPPKI gitu. Itu memberikan tafsir spekulasi. Kan tafsir, nyatakan itu sebagai tafsir. Jangan Anda kemudian menetapkan itu sebagai hal yang fix. Enggak, saya tidak menetapkan. Enggak boleh. Kan awalnya karena Pak gini, Jokowi sama dengan saya bilang kan ya, itu. kalau saya nyatakan Bung Umam ini adalah pelaku kejahatan, itu saya bisa berdampak hukum. Tapi kalau dugaan, tapi Anda secara lurus tadi menyampaikan ini Pak Jokowi. Ya, ini nggak kan boleh gini dek. Mau perbaiki itu tadi. Loh, enggak benar. Perbaiki itu, enggak bisa. Itu saya benar. Enggak benar itu. Dari mana? Ya saya kejar. Dari mana coba? Semua ini kan berawal dari percikan awal. Percikan mana? Percikan awalnya dimunculkan dari Pak Jokowi. Yang tadi saya sampaikan kok enggak Anda anggap sebagai percikan itu? Ada orang besar dan ada memang orang besar. Sehingga orang-orang enggak mungkin orang kecil. Spekulasi, Bang. Emang ini enggak orang besar? Oke, tahan dulu Mas Fatah, saya tertarik. Mantan menteri loh dari Demokrat ini. Iya. Jadi jangan kemudian mengada-ada begitu, orang tahu lah. Ini kan giliran saya. Ini giliran saya, sabar dulu. Alumni Demokrat, sama dengan Bestari, alumni teman yang satu. Oke. Ini perihal ini jangan sampai kalau baik kemudian diklaim, tapi kalau jelek itu bukan saya, jangan sampai begitu. Lanjut. Iyalah. Jadi gini, saya kira pada hari ini jangan lagi memulai menuduh-nuduh, gitu loh. Nggak usah dipantik-pantik dengan ini adalah, waduh, Pak, tadi ada yang menyebutkan nama Deddy Sitorus gitu. Nah, kemudian di dalam Instagramnya mudah-mudahan belum di take down, itu pun sedang kita dalami. Loh, kok bisa si ini ditangkap tanggal sekian, dilantik sebagai ketua partai tanggal sekian. Terus tapi yang mencuri perhatian adalah saat Roy membawa tokoh wayang ke studio. Ia memberikan perumpamaan tentang Petruk jadi raja dan simbol-simbol lainnya yang memicu reaksi keras dari narasumber lain seperti Bestari Bruce dan Norman Hadinegut. Sebagian narasumber menganggap Roy sedang melakukan orkestrasi politik yang bisa memecah belah opini masyarakat. Nah, sampai lagi semua stasiun TV memfasilitasi. Saya melihat di sini filosofi dari wayang kulit adalah cerminan kehidupan manusia yang syarat makna simbolik. Tapi pada hari ini dan ke belakang jauh dipakai untuk memburu-burukan dan mengadu domba. Iyalah, udah jelas semua orang tahu Petruk. Bayangkan itu. Dan hari ini saya meyakini. Tapi bentar, Roy. Itu berkelahi sendiri mereka. Berkelahi sendiri. Dan pada hari ini saya agak heran ketika warisan leluhur budaya ini dibawa untuk nanti menjelek-jelekkan person. Ini nggak ngerti sejarah ini. Wayang kulit itu untuk hal-hal yang baik, tapi kemudian dibawa untuk menjelek-jelekan orang. Bagaimana kemudian masyarakat yang menerima legasi daripada wayang kulit itu kemudian akan beranggapan dan bahkan yang lainnya, oh, wayang untuk hal buruk-buruk sebagaimana dicontohkan oleh Roy. Pak Bestari, tahu nggak sejarah wayang? Tahu nggak wayang Purwo, wayang Madyo, wayang Waseso, tahu nggak? Tahu nggak wayang Klite? Tahu nggak wayang Beber sejarahnya apa? Tahu nggak wayang Wahyu sejarahnya apa? Ya, baca lagi. Ini. Nggak ngerti. Ini. Lah ya apa coba? Wayang Solo artinya apa? Ada apa? Apa? Wayang Solo artinya apa? Wayang Wahyu artinya apa? Ada ini. Ada tuh apa? Buktikan ada. Ada mana ada ini, lihat apa ini? Saya ingin apa sampaikan. Ini? Ini wayangnya ini. Tapi wayangnya. Wayangnya lagi di bawah. Baik, setiap kali kesempatan untuk membuat framing masyarakat supaya masyarakat itu percaya sama mereka. Baik, kita kembali. Kita buat urusan. Dan ini kita tidak bisa biarkan. Sesaat lagi.
masih bersama kami. Sekarang saya akan bacakan beberapa komentar dan pertanyaan dari akun YouTube CNN Indonesia. Pertanyaan pertama untuk Bang Norman dari @arisentika. Bang Norman, sumber kegaduhan ini ya di Pak Jokowi yang melempar kalimat orang besar pertama kali ke publik dan rakyat jadi korbannya karena menduga-duga. Sebut saja siapa orang besarnya, jangan lempar batu sembunyi tangan. Bang Norman, silakan. Iya, udah jelas ya. Kalau orang besar itu bukan berarti SBY. Orang besar itu banyak. Yang benci Pak Jokowi juga banyak. Siapa orang besar itu? Kelompok HTI. Siapa lagi? Kelompok-kelompok luar negeri yang punya kepentingan terhadap Indonesia. Ya. Nah, kalian aja kegeeran, orang besar kena badannya gede, ditafsirkan SBY. Salah Anda, makanya kupingnya itu jangan tipis. Nggak tipis, nggak terserah. Dulu orang yang pertama kali mengatakan orang besar itu dari Partai Biru itu Sylvester Matutina. Itu jelas omongannya di Polda Metro Jaya. Kemudian ada Ade Darmawan yang kayak Gogon itu. Itu juga ngomong sudah pakai baju biru. Jadi Jokowi itu menyampaikan pancingan-pantikan tadi. Kemudian para termul-termulnya ini hanya menyambut gitu loh. Terus kemudian ramai lah itu. Jadi ya salahnya tetap ke pemantik pertama. Oke, tunggu dulu ya Mas Roy. Mas Bang Norman silakan. Saya bantu rakyat yang cerdas. Dilanjutkan. Sebelum ada pemantik ini, sebelum Pak Jokowi mengucapkan itu sudah terjadi. Iya. Mic-nya boleh didekatkan? Iya, sudah terjadi. Orang prediksi ke sini. Oh ya enggak lah sebelum ada dia bilang. Ini benar. Orang lamis itu. Iya. Ngecut itu dia. Jadi saya nganggap ya, maaf ngomong ya, Demokrat terlalu GR lah ya, udahlah. Oh, kalau itu yang jawab biar. Ya. Jadi sebenarnya bagusnya diundang tuh YouTuber. Ya, besar kepala nanti duduk, mereka. Jangan kasih somosi segala macam itu. Itu pemasungan kebebasan. Bagaimana Anda meletakkan somasi sebagai sebuah basis, untuk memasuk kebebasan? Enggak etik di mata kita, enggak etik. Bukan, logika hukum Anda bagaimana, Pak? Somasi sebagai pemasukan kebebasan, logika hukum Anda bagaimana? Banyak cara. Legal standing Anda seperti banyak apa? Cara. Kita juga punya lembaga hukum juga. Sama. Iya, silakan dijawab. Menjadikan somasi sebagai sebuah upaya mengekang kebebasan berbicara, itu konteksnya seperti apa? Argumennya bagaimana? Mas Umam, kalau somasi sampean tujukan sebentar Pak. Ini supaya kemudian proporsional juga. Matur nuwun Pak Agri. Monggo Pak. Oke, saya dilanjutkan ya coba. Ini. Loh, Pak Norman silakan Bapak. Silakan Bapak. Kehabisan kata-kata dia udah. Silakan Bapak. Ini hostnya yang mana sebetulnya ini? Pak Norman silakan Bapak. Silakan Bapak. Habis kata-katanya. Oke, cukup. Habis kata-katanya udah. Oke, sudah Bang Norman menjawab itu? Sudah. Ya, sebentar ya. Oke, Bang Agri, apa yang ingin ditambahkan? Gini Mas Umam, setuju bahwa somasi itu tidak untuk membungkam atau pembungkaman. Tapi kemudian kalau somasi diterbitkan untuk YouTuber atau tentu yang tidak melanggar norma-norma penyiaran, ya itu adalah pembungkaman, Mas. Apalagi itu dalam kerangka juga membela diri. Jangan juga istilah orang membela dirinya membunuh maling, ini bukan berarti itu ya, analogi aja ya. Kemudian malingnya mati, padahal dia membunuh, dia malah dihukum, kan nggak fair juga. Perbandingannya gitu. Nggak Apple jauh banget nih. No. Apple to Apple. Nggak Apple to Apple nggak perlu, karena ya, ini analoginya begitu, Mas. Harus yang logis lah. Kalau kemudian somasi itu dipakai untuk hal-hal yang memang tidak on the track, melanggar norma-norma, ya monggo silakan. Pak, kalau kemudian kita disangkanya juga materi yang disampaikan, yaudah, nanti kalau kita juga materi substansi yang ada di YouTube, di TikTok apa. Selain satu itu fitnah, dua hoax, banyak juga materi hate speech-nya. Kita ya, di aturan hukum kita memang belum meletakkan hate speech sebagai bagian dari paling di pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau di materi substansi hukum di beberapa negara, termasuk di Australia, Pak, public speech yang mengandung kemudian terkait dengan upaya statement yang tidak terkait dengan fakta, tetapi juga penuh dengan hate speech. Hate speech itu apa ya bahasa ininya? Ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini itu sampai bagian dari sebuah konteks pidana. Nanti dibuktiin aja, Mas. Maka di dalam konteks itu, aja, Mas. tadi yang disampaikan Mas Agri,
Kalau misal itu dalam konteks global, kita tentu memfilter itu. Nah, yang betul-betul kemudian kita identifikasi, berpotensi memenuhi poin-poin itu, memang kita masukkan di sini. Nah, kalau misal tadi Mas Agri menyampaikan itu, bagian dari klarifikasi. Silahkan nanti kemudian kita verifikasi, mana poin-poin yang masuk dalam kategori itu, mana yang tidak. Nah, ini Pak, ini proses klarifikasi. Kita itu ingin tabayun. Kalau sudah tabayun, Mas, that's it. Tapi kalau misal kemudian klarifikasi udah tidak ada, sampai LP loh, Mas. Sampai kemudian tidak ada niat baik ya, misalnya ya, untuk kemudian men-take down atau kemudian mereproduksi ulang, itu kemudian dalam proses laporan kepolisian. Adapun kemudian LP, laporan itu, sekali lagi Mas, tetap membuka ruang bagi restoratif justice. Kita itu punya KUHP baru loh. Yes. Dan itu membuka ruang bagi kita untuk melakukan klarifikasi di depan publik. Kalau bisa Pak SBY aja ke Polda, Pak. Mengapa? Karena efek lah. destruktifnya itu kemana-mana. Dan kita Mas berkomitmen, saya pikir kita punya cara pandang yang sama. Negara harus diatur oleh rule of law, bukan rule of hoax, bukan rule of rumors. Karena itu akan memanipulasi kebenaran dan juga mendekonstruksi nalar-nalar dan juga fondasi demokrasi. Ijazah palsu 99,9% itu hoax apa? Oh jelas Mas, kalau itu kita asli. jangan ditarik dalam ruang substansi itu. Kita ingin menegaskan. Aku nggak menarik itu. Ya sudah, pertanyaan itu jangan diarahkan ke saya, ke Loh, kami. kenapa menilai saya Tetapi bisa kemudian- menilai itu nggak bisa, Mas? Arahkan ke saya. Nggak fair dong. Tadi yang disampaikan, tudingan-tudingan itu kemudian diarahkan kepada partai Soal Demokrat. ijazah arahkan ke Kita saya. ingin mengklarifikasi Jangan libatkan bahwa Demokrat. kita tidak terkait dengan itu. That's it. Oke. Poinnya itu saja. Mas Umam, saya ingin potong karena pasal yang kemudian dikenakan itu ancamannya pasal 263 dan pasal 264 KUHP. Ada kata-kata gitu ya terkait penyebaran berita bohong berlebihan atau tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kerusuhan di masyarakat. Standing point-nya kerusuhan dan Sama, keresahan ini konteksnya adalah hate speech. Oke. Hate speech itu memang dalam aturan hukum kita itu dimungkinkan dengan menggunakan pasal itu. Dan sekali lagi itu sama sekali tidak produktif. Sekali lagi ya, kita itu hidup dalam satu tradisi. Ini harus sesuai dengan bukan hanya aturan hukum, juga dengan norma. Tadi menggunakan terminologi norma, values, prinsip-prinsip dasar kesusilaan dalam konteks bagaimana meletakkan, menghormati orang, tidak mencibir, tidak merendahkan, itu juga bagian dari kearifan kita. Nah, maka kalau misalnya ada konten-konten yang memuat potensi itu bagian dari proses pendidikan politik yang ingin kita dorong. Artinya selain 4 akun ini, jika ada akun lain di kemudian hari begini, yang dinilai kita juga melakukan ujaran kebencian, kita juga tidak ingin kemudian menyisir satu persatu. Ini adalah bagian dari upaya menunjukkan bagaimana deterrent effect itu kemudian bisa dihadirkan. Saya jawab, Mbak. Ada tujuh lagi, Mbak. Kalau misal ada yang lain, kita akan lihat apakah lagi. kemudian akan mereproduksi ulang atau tidak. Kita juga berpikir jangan sampai materi-materi substance seperti ini kemudian kena kepada teman-teman yang lain, kepada partai-partai politik yang lain, termasuk Bang Bestari kepada PSI, kepada Golkar, kepada partai-partai sahabat yang lain. Kita juga tidak ingin. Maka mari kita berkonstruksi bersama-sama. Kita isi demokrasi kita dengan ruang yang jauh lebih konstruktif. Oke, baik. Kita, Mbak, undang-undang paket politik jauh lebih penting kita perdebatkan daripada substance materi ini. Mengapa? Karena konstruksi aturannya jauh sangat kompleks. Berapa undang-undang itu? Sementara kalau misal kita ikuti ya, secara tahapan kepemiluan, itu nanti akan dimulai. KPU baru itu praktis 2027. Oke, baik. Kita akan bahas itu. Enggak, Gini, di episode lain ya. Ini Mas Umam sebagai ini Partai yang kemudian harus Demokrat, kita ini yang melaporkan Partai Demokrat, SBY atau Pak AHY, atau mendapat utusan dari keduanya dalam konteks ini. Ini BHPP, Bang. BHPP itu badan hukum dan bukan Pak SBY, bukan Mas AHY. Ini adalah Partai Demokrat. Keduanya yang tahu apa kemudian, enggak kira-kira? Keduanya tentu tahu semuanya. Dan ini adalah atas arahan, atas concern, bukan arahan. Memang betul-betul beliau merasa terusik. Dan ini yang kemudian menjadi follow up. Nah, kalau misal kemudian ada konten-konten, sudah kita ingatkan, kita juga berharap ada ini menjadi early warning system, kemudian supaya ada deterrent effect. Kalau sudah, ya sudah kita komunikasi secara keluarga. Nanti kita tapi kalau misal tidak, tentu kita proses lebih lanjut. Baik, saya harus beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita harus beralih ke pertanyaan selanjutnya. Singkat saja sebelum kita jeda, dari Etnovita Sari I7K2J, Mas Roy. UGM juga sudah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi memang asli, kenapa kubu Roy Suryo CS selalu menyangkal kalau palsu terus? Ini orang kenapa nggak ada henti-hentinya jatuhin Pak Jokowi terus? Nggak ada urusannya jatuhin Jokowi.
UGM itu UGM siapa? Kalau Mas dengerin ya, dia ngomong ya Mas ya. Iya. Betapa Oke, tunggu. Saya kasih kesempatan. UGM sendiri sudah merancang sebuah sistem, sebuah komputer, sebuah AI ya, yang kemudian itu tadinya mau diluncurkan pada Dies Natalis UGM kemarin, ya, ke-76. Namanya LISA. Integrated System Advance, ya gitu, Intelligent System Assistant. Ternyata LISA-nya ditanya, padahal LISA itu isinya adalah sudah semua data akademik LISA dari itu masih keluarga nggak sama Om Roy? Gitu. Ini bodoh banget sih. Ya, kau yang LISA bodoh, itu goblok kau. LISA itu komputer, gimana sih? Kau bodoh sekali. Ya, ini ngomongannya jelek banget. Kau bodoh kau. Sudah, Bang. Jadi LISA itu Lean Intelligent Service Assistant, ya. Dengerin, makanya dengerin. Makanya dengerin. Orang besar gitu kalau nggak bisa ngomong. Kau jangan body shaming. Mana yang body shaming? Itu nggak ada body shaming. LISA ini ternyata ditanya. Kau mengakuin bahwa ada orang besar gitu. Ditanya, ya, LISA ditanya jawabannya Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Omongan partai gajah tuh jelek banget kayak gini nih ya. Dengerin ini. Jelek banget. Harus kendalikan orang yang menjadi narasumber. Ini jelek banget. Jangan yang goblok begini. Oke, kita lagi ngomong lagi. Kita lagi siaran langsung. Oke, baik. Gigimu jarang itu. Kami akan kembali lagi dan tetap ya. Aja potong sudah Mas Roy, kita akan berganti. Gak ada. Kita akan tema kita. UGM itu LISA-nya sudah menjawab dan baik. Oke. Mas Umam bisa membedakan yang Mas Imam bisa membedakan ini bukan Partai Demokrat, tapi bisa membedakan antara kualitas YouTuber Nusantara dengan Roy Suryo, bisa membedakan. Baik, saya harus masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gini loh, Pak. Bapak-bapak, kita harus masuk ke pertanyaan selanjutnya. Waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Oke. Mas Umam ada pertanyaan, begitu ya? Oke. Semua bisa Satu poin penting dari debat ini adalah tawaran restoratif justice. Demokrat mengaku tidak hobi memenjarakan orang. Mereka masih membuka pintu tabayun atau klarifikasi bagi pemilik akun untuk meminta maaf secara terbuka. Dan proses hukum semua juga nanti akan dilakukan secara terbuka, transparan. Kita ikuti saja. Tetapi yang pasti kita sangat mendukung bagaimana penyelesaian secara kekeluargaan. Kita tabayun, silahkan dibuka ruang klarifikasi, dan kemudian bagaimana yang terpenting adalah kita merekonstruksi kembali prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Karena kita tidak ingin kemudian menciptakan kerusakan yang jauh lebih besar dibanding kemudian kemaslahatan yang sepertinya kecil, tetapi ada hal yang harus kita antisipasi yang mungkin kerusakan itu jauh lebih besar. Dan itu akan jauh lebih bijak bagi kita melakukan itu. Mungkin dalam bahasa di kampung saya itu istilahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Nah itu prinsip-prinsip dasar dulu diajarkan orang-orang tua kita. Maka mungkin akan terjadi kerusakan yang baik, tetapi itu jauh lebih baik kita hindari. Kita lakukan yang hal-hal yang lebih proper, lebih bijak, dan saya pikir spirit kita di situ. Baik, oke. Dan tetap membuka ruang restoratif justice itu ya? Restoratif justice itu bagian dari ruang bagi kita untuk membangun konstruksi hukum yang supaya tidak berbenturan satu sama lain. Ada ruang dialogis, ada ruang interaksi. Maka di level itu kita Partai Demokrat, Mbak, kita tidak anti kritik. Pak SBY dari dulu dikritik, tetapi materi-materi kritik itu dipilah. Ada kritik yang memang konstruktif, bahkan diakomodir menjadi bagian dari evaluasi kebijakan. Ada kritik bahkan kalau misalnya kemudian pada konteks tertentu dipilah, ini bukan kritik, ini fitnah. Nah materi-materi fitnah ini yang kemudian ingin kita tertibkan. Nah maka di level itu kita tetap berkomitmen demokrasi yang sehat, bermedsos yang sehat. Saya hargai teman-teman YouTuber Nusantara dan juga komunitas YouTuber yang lain. Kita produksi materi-materi konten yang jauh lebih positif bagi kita untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Bukan kemudian menyerang, mendestruksi, merendahkan martabat yang lain. Saya pikir itu bukan sebuah konstruksi berpikir yang sehat. Dan kita berkomitmen untuk itu. Dikasih nasihat juga dong Roy Suryo, Mas. Bang Agri mempertimbangkan Bang Agri mempertimbangkan untuk restoratif justice itu ada ruang itu yang dibuka oleh Partai Demokrat. Sebelum itu, Mas, kasih nasihat juga Roy Suryo persis seperti Mas Umam menasihati YouTuber Nusantara dan YouTuber yang lain. Posisinya itu sama-sama orang lain yang di luar Demokrat. Itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. YouTuber Nusantara ada seperti itu ya karena dia. Karena cacing kepanasan aja. Karena manusia ini. Komitmen kami tetap jelas nih loh ya. Statement tadi kata-kata untuk semua. Diingetin. YouTuber Nusantara, Roy Suryo diingetin. Kan kalau Pak SBY ngomong ke Roy Suryo, kira-kira nurut nggak?
Nih ada semua kira-kira nurut, pasti kan nurut. Nih ada semua nih kata-katanya. Jangan dong. Ini gambar atau kebalikannya. Roy Suryo terus. Jelas nih. Nurut nggak kira-kira? Nurut. Tunggu aja panggilan dari kepolisian. Kira-kira nurut nggak? Kalau ngomongin Roy Suryo. Terlepas itu bukan kader partai. Karena apa? Kan ada cerita juga Pak SBY bawa buku. Apa masuk? Kata Pak SBY, wah Pak SBY tersenyum. Wah sepertinya bla 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 bla. Ya nggak ada hubungan. Kan bisa juga. Roy Suryo, stop dong. Kan kita ada di koalisi. Misalnya. Kenapa kemudian nggak dilakukan? Pak SBY dan Pak Ahy ini perlu rekonsiliasi. Saya menyambut baik. Ini sekaligus jawab itu. Itu Mas Umam. Tapi kemudian yang membuat gaduh di negara ini, dia kalau udah terpojok begitu. Masa 270 juta rakyat Indonesia hanya kalah dengan ini manusia ini. Kan ini nggak logis gitu. Bang Agri, artinya apa? Dan bukan kebenaran yang disampaikan, kebohongan. Bukan, pertanyaan saya tadi, ketika Partai Demokrat membuka ruang, aku jadi ngeyel ke kamu. Ketika membuka ruang untuk restoratif justice, apakah akan mempertimbangkan hal itu, membuka komunikasi dengan Partai Demokrat atau seperti apa? Sebenarnya kita itu komunikasi ada masalah dengan beberapa partai politik yang lain itu intens, Mbak. Karena kita itu pro pemerintah. Kita itu pro pemerintah. Setiap ada kebijakan pemerintah yang kemudian pro rakyat, ya kita dukung. Tapi kalau tadi yang dikatakan dia bahwa menolak abolisi itu kita menolak, karena itu masyarakat protes. Bukan, pertanyaan saya, apakah Anda akan mempertimbangkan ada upaya restoratif justice, meminta maaf misalnya, atau melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Partai Demokrat? Kalau partai-partai lain saja ngundang kita untuk komunikasi, kemudian Partai Demokrat ngundang kita juga untuk komunikasi. Berembuk, ya kenapa enggak? Artinya menunggu undangan dari Partai Demokrat. Iya, jangan sampai katanya sudah somasi, terima juga belum, tahu-tahu udah LP pun juga saya tahu dari media sosial. Janganlah Mas Umam. Baik. Sekaligus closing statement melihat bagaimana kisru kasus ijazah kemudian saling lapor dan akhirnya sekarang Partai Demokrat juga ikut melapor begitu, meskipun konstruksinya berbeda tapi masih ada benang merahnya. Sebagai penutup, Mas Umam. Pertama, kita sekali lagi ingin menegaskan Pak SBY, keluarga besar Partai Demokrat, clean and clear, tidak berada di belakang isu ijazah Pak Jokowi. Kita tidak tahu-menahu dan semua tudingan-tudingan itu adalah fitnah belaka, tidak berdasar. Kedepan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita merekonstruksi konsep demokrasi kita menjadi lebih sehat, karena bagaimanapun juga efek destruksi dari setiap konten-konten itu bisa kemana-mana, dan kita untuk mengklarifikasi butuh effort yang tidak mudah. Maka apa yang terjadi di satu studi kasus ini jangan sampai kemudian menimpa siapapun, termasuk Pak Jokowi, termasuk teman-teman partai yang lain. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian demokrasi menjadi lebih substantif. Kemudian bagaimana kita fokus pada konteks misalnya upaya menghadirkan good governance itu lebih konkret. Nah, oleh karena itu hal ini kita selesaikan dengan baik, kita terbuka, mari bertabayun dan mari kita selesaikan dengan kekeluargaan. Baik. Monopause untuk Demokrat diwakili oleh Mas Umam. Closing statement. Ya, kok ujungnya ke Pak Jokowi lagi ya. Kalau setuju juga jangan sampai menimpa ini ke Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi itu udah dari 10 tahun yang lalu diginiin terus, Mas. Masa mau kita biarin nggak ada yang bela? Ya kasihan lah. Ya, 10 tahun, setiap hari. Even dia nggak ngapa-ngapain, salah Jokowi. Luar biasa kan? Nggak ngapa-ngapain loh. Nah, artinya apa? Oke. Ini mau buka debat lagi. Ya iyalah. Di bagian mana yang kita menyalahkan Pak Jokowi? Tidak ada. Di bagian mana? Di poin mana, Mas? Tidak ada. Kita sangat respect. Pak Bustari sangat clear menerima itu, Pak ya. Clear, Mas. Tidak ada masalah. Silakan, Mas. Oke. Gini, kalau kemudian hiruk pikuk ini, intinya kalau YouTube Nusantara tentu jalan yang terbaik itu kenapa tidak, ya. Kita juga tidak memulai itu juga, hiruk pikuk begini, padahal juga bisa dilakukan saling komunikasi. Tapi kemudian Mas Bestari, Mas Betari lagi. Nah, salah kan? Mas Umam seperti itu, ya kita juga sambut baik juga. Baik. Terima kasih Monopause. Untuk Bang Agri, Mas Fatah, closing statement. Baik Mbak, terima kasih.
Jadi menurut saya kalau misalkan kalau menurut saya kalau misalkan Pak Jokowi dengan Pak SBY ini memiliki komunikasi yang baik, saya pikir ini ada penunggang gelap di balik isu-isu ini, antara menuduh Pak Jokowi kemudian menuduh Pak SBY bahwa Pak SBY adalah dalang di balik ini semua. Semua ini tentu kalau dilihat dari aspek politik ini pasti ada aktor-aktor di balik layar itu, dan yang kemudian jangan sampai ini terus melebar dan pada akhirnya ini membelah persepsi publik, membelah opini-opini publik gitu, yang pada akhirnya ini menjadi tidak sehat dalam demokrasi kita gitu. Saya pikir itu, Mbak. Jadi komunikasi itu menjadi kuncinya, komunikasi antar tokoh partai menurut Mas Fata. Betul. Kalau menurut saya sih ini apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bahwa tidak ada keterlibatan Pak SBY dalam kasus ijazahnya, kemudian Pak SBY juga tidak dengan adanya Mas Umam di sini kan menyampaikan bahwa Pak SBY tidak terlibat apapun di balik isu ijazah Pak Jokowi ini gitu. Artinya jangan sampai ini terus melebar dari babak ke babak selanjutnya gitu, ijazah Pak Jokowi, kemudian sekarang yang dituduh adalah Pak SBY. Semua aktor-aktor yang menjadi kunci di sini adalah aktor-aktor besar. Bagaimana aktor-aktor besar ini antara Pak Presiden, mantan Presiden SBY, kemudian mantan Presiden Jokowi ini menampilkan komunikasi yang baik sehingga publik melihatnya, oh mereka benar-benar memiliki komunikasi yang baik. Dan saya pikir kebohongan-kebohongan yang terus dilakukan oleh orang-orang Pak Jokowi ataupun orang-orang siapapun itu ini Mbak, Mas, kelas sistem kok berat sebelah, Mas? Enggak, bukan berat sebelah, Mbak. Pak gitu. Jadi saya pikir ini kebohongan seperti tuduhan kepada Pak SBY ini harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena kebohongan ini bukan kalau terus diulang-ulang bukan justru mencari pembenaran, tapi justru mengaburkan semuanya gitu. Sehingga orang itu tidak percaya kepada semuanya, tidak percaya kepada Pak SBY, kemudian tidak percaya kepada Pak Jokowi. Saya pikir itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fata, Manfaat. Bang Norman silakan closing statement. Ya. Saya berharap ya 2026 ini kelihatannya tuh ada action lapor melapor ini kelihatannya nih. Ini nggak selesai, ini kelihatannya makin genting. Ya, apalagi udah start mau tahun pemilu nih kan, udah start dari awal ini cari momen. Ya, saya berharap juga jangan sampai lah kita, kalau bisa saya berharap juga kepada Demokrat juga tolonglah ya, memalukan di mata saya itu, apalagi kalau Pak SBY ke Polda, senang banget saya. Makin memalukan. Apa maksudnya memalukan? Memalukan apa? Ya, enggak, itu aja. Apa maksudnya memalukan? Enggak perlu Anda jawab. Yang jawab adalah masyarakat. Itu jalur hukum, Pak. Iya, hak setiap warga negara untuk menggunakan proses hukum. Nah, saya dan itu proporsional. Tidak ada yang kemudian berat. Melapor lagi kita. Itu dari saya. Ya. Oke, baik, Bang Norman, terima kasih. Mas Roy? Ya, sebelum saya nutup nanti dengan yang sudah ditunggu-tunggu, ya wayang tadi, ya karena sudah disebut nggak apa. Tapi saya ingin memberikan apresiasi ya. Di antara kita kan ada juga seniman slang ini. Ya, makanya saya pakai baju slang ini. Ya, itu yang sudah bagus kemarin meluncurkan single namanya Republik Fufafa. Kalau ada yang protes berarti dia ngakuin siapa Fufafa. Karena Fufafa itu jelas. Fufafa itu adalah aib nasional. Aib nasional tuh Fufafa itu. Jelas gitu. Ya, itu adalah aib nasional ya gitu. Jadi artinya apa? Kalau tadi ada yang tidak jelas ya dengan ya. Nah, jadi wayang itu adalah pertunjukan tradisional dia dari dulu yang namanya bayangan itu. Dia mau jadi, dia dilaporkan sebentar lagi jadi tahanan dia. Jelas dia. Jadi bumi gonjangkannya Petro sekarang. Yang namanya Petro ya, itu sekarang sudah kesulitan. Sehingga Petro itu harus mencari gajah. Dan nantinya Petro itu ngajak yang namanya setan-setan ini. Nah ini setan ini. Ini tampilannya. Setan ini. Nah ini setan ini. Ini setan ya, sama kan? Nih sama nih. Pesannya nih sama nih. Nih sama kan? Karena ya. bentar ya, lagi nggak berapa lama waktu. Ya, dia masuk. Dan ini juga akan dipakai sama dia masuk ke kandang. Itulah. Terima kasih. Hari ini kepanikannya. Silakan. Di panggung di mana-mana. Silakan baca. Masuk di awal dia. Nih. Namanya sudah ada. Nih. Ini adalah hal yang paling menakutkan bagi Rai Suryo. Iya. Ya. Ada dia akan pakai. Oke. Baik. Ya udah. Kembali. Ini banyak simbol kemudian
kemudian balik. Oke, baik. Udah Banyak jelas simbol. orang yang ada di sini adalah besok termasuk ya kalau ada ya gitu. Dari 7 orang yang akan dilaporkan. Tunggu saja tanggal mainnya. Besok pada siang. Saya ingin tadi ada 7 orang besok. 7 orang besok, saya nggak tahu siapa. Ya, tapi kalau ada yang sudah merasa dan sudah pakai baju orange, ya udah, sudah kayak satu. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Saya tahu, dengan pasal yang baru. Udah clear, udah. Apa namanya kan? Yang 7 orang. Bang Agri lebih tahu daripada Mas. Oh iya, kadang katanya dia dari polisi, makanya udah pakai baju itu akan pakai dia. Oke, kita ingin klarifikasi juga ini Mas Roy. Betul atau tidak siapa? Aduh. Agri Fanani. Oke. Kamera mana kok enggak? Enggak usah masa pemerintah kamera. Agri Fanani. Kemudian Opung Parbelak. Kemudian Vicky Himpong. Kenapa mesti ketawa? Ya ketawa karena ngaco. Karena ngaco. Kenapa? Itu YouTuber semua. Anggota dari YouTuber Nusantara. Anggota dari YouTuber Nusantara. Siapa? Kita dengerin. Siapa Bang? Kita dengerin. Bantuin Bang, lupa. Ayo kita dengerin siapa? Iya. Hah? Blacker Majenang. Siapa? Terus Dengerin. Jogja sama? Siapa lagi? Aduh, yang Jogja. Udah ketakutan. Oke, baik. Waktu kita terbatas. Jadi 7 orang itu adalah YouTuber. Oke. Mas Roy, apakah betul ada 7 YouTuber yang akan dilaporkan? Saya nggak tahu, besok kita tunggu aja dari kuasa hukum. Oke, kita tunggu besok ya. Seperti apa laporannya. Jadi itu tuh bukan kejutan, Mbak. Oke. Bael. Baik. Bukan terakhir. Iya. Terakhir, mungkin belum 2 kalimat. Saya kasih Bang Bestari dulu ya kalau mau terakhir nanti. Bang Bestari silahkan. Closing statement Anda. Yang jelas aibnya sinyalnya ini loh. Mas Roy, saya berikan dulu kesempatan Bang Bestari, silakan. Hari ini adalah hari yang sangat membuat saya drop ya. Berada di depan publik seperti ini dan berhadapan dengan persoalan yang seperti ini. Banyak hal yang terlibat di sini, baik dari budaya yang dibawa. Sebetulnya saya baca tadi di YouTube bahwa ini semuanya perlambang kebaikan, tapi kemudian dianalogikan sebagai hal-hal yang buruk, yang mungkin citra ini nanti terbawa kemana-mana. Sebentar. Kemudian ada diskusi yang keras, ada ini. Saya mohon maaf kepada masyarakat hari ini, dan mungkin saya berjanji tidak akan lagi berada di situasi seperti ini, karena ini hanya pengulangan-pengulangan. Saya respect terhadap semuanya, karena semua ingin menghadirkan hal-hal yang menurut mereka benar, dan tentu tadi disampaikan oleh Bung Umam, hak terhadap kepastian hukum itu adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya tidak dalam posisi mendukung, namun saya kira ke depan banyak hal yang menyebabkan itu, sehingga terjadilah hal seperti ini. Saya yakin itu pilihan terakhir. Namun sebagai kolega dalam satu koalisi, saya berharap ke depan Anda punya banyak sekali orang-orang terbaik di Partai Demokrat yang seyogianya menjaga agar tidak lagi keluar statement-statement yang mungkin bisa mencederai. Bukan cuman katakanlah Pak Jokowi, mungkin dia sudah terbiasa dengan itu, hubungannya baik, bahkan menetapkan AHY sebagai menterinya tadi Yusitir. Tetapi ada orang yang tidak sabar dengan berita-berita yang kemudian disampaikan kepada publik tanpa filter, yang mengakibatkan terjadilah tanggapan-tanggapan di luar sana yang mengakibatkan kekisruhan. Pak Roy Suryo, saya pernah mengatakan kepada beliau, saya nggak yakin bahwa orkestrasi ini Anda yang buat. Mungkin Anda hanya bagian kecil daripada satu permainan politik yang sangat besar, yang bisa saja melibatkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga kemudian kita semuanya jadi bertengkar di sini. Pertanyaannya, besar sekali effort yang harus dikeluarkan untuk mengorkestrasi, mengamplifikasi ini bertahun-tahun. Pertanyaannya, maka ketika ada seorang mengatakan, coba buka rekening Roy Suryo, beliau juga mungkin tidak akan mau melakukan itu. Silakan buka aja. Ya, enggak, ini hanya itu. Bukti saya tuntut balik itu. Iya, yang mengatakan itu kan Anda tahu. Iyalah. Pada satu kesempatan dan kita waktu itu bersama kan. Loh, yang makanya jadi, buka aja. Oke, waktu kita sudah habis, dipersingkat Pak. Nah, oleh karena itu, ke depan ini, khususnya kepada Partai Demokrat, saya berharap, ya kita
lebih baik sering berkomunikasi dan membatasi hal-hal yang nggak ada. Kita nggak ada takut, Bos. Tenang aja. Pak Jokowi 10 tahun jadi presiden, 1 kali jadi gubernur, 2 kali jadi wali kota itu nggak ada takutnya sama sekali ya. Dan Anda pernah jadi tim suksesnya pada waktu itu. Enggak pernah. Ya kan? Kemudian kita juga tolong dijaga. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini yang itu kemudian disenyumi dan sebagainya. Itu membuat cacat pikiran masyarakat dan berakibat terjadi eksploitasi yang besar. Saya kira itu. Baik, Bang Bestari terima kasih Monopause untuk Bang Bestari. Bapak-bapak terima kasih diskusi malam hari ini. Saya tutup, berpendapat adalah hak setiap orang, namun setiap... Nah, Sobat Pemirsa, calon guru di rakyat menilai ini jadi pelajaran berharga buat kita semua. Di era digital ini, kritik itu boleh, tapi data dan fakta adalah panglima. Pertanyaannya, apakah langkah Demokrat melaporkan YouTuber ini adalah bentuk penegakan hukum yang tepat atau justru akan memperpanjang polemik? Ketik pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat dan subscribe agar kalian gak ketinggalan analisis politik tajam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.